البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عندك يا نابل. Siapa itu sahabat? Walaupun bukan dan diselai, tapi walaupun diselai dengan kemurtadan. Siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau dan mati di atas keimanan. Sampai di sini intinya. Kemudian diperjelas, kalau seandainya ada kasus dan seorang murtad tapi mati setelah bertobat, ini tetap tidak mengeluarkan dari kondisi sebagai sahabat. Makanya diterangkan walau takhallalathu ar-riddah. Tayyib Idris. Walaupun disalah-salahi kemurtadan, selama dia dulu bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati di atas keimanan, maka dia tetap mendapatkan kemuliaan sebagai sahabat. Apakah di kalangan para sahabat ada yang riwayatnya didhaifkan? Indak ya Nafi'. Tidak ada. Kenapa? Karena keseluruhan para sahabat adil. Lalu bagaimana dengan Abdullah bin Ubay bin Salul? Dia bertemu dengan Nabi, mengatakan Muslim. Indak ya Maulana. Dia munafik, menyatakan iman, menyatakan Islam hanya di lisan, tapi hatinya kufur, sehingga tidak bermanfaat. Sekarang bagaimana dengan Dzul Khuwaisirah? Apakah dia seorang sahabi? Pencetus Khawarij. Indak apa Said? Indak. Bukan deretan sahabi, kenapa? Bagaimana dikatakan tidak beriman? Khilaf di kalangan para ulama, jadi mereka tidak memasukkan Dzul Khuwaisirah ini dalam deretan sahabi, wala karamah, tidak ada kemuliaan bagi dia. Demikian pula siapa yang diperselisihkan tentang dia Dajjal atau bukan? Indak Umar, yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga para sahabat khilaf apakah dia Dajjal atau bukan. Tayyib Ibnu Sayyad. Ini juga khonifillah tidak dimasukkan dalam deretan sahabi. Karena ada cacat pada pengakuan keimanan mereka.
Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, man huwa afdalus sahabah. Bagaimana terjemahannya? Indak Iqbal. Nah, siapakah yang paling utama dari kalangan sahabat? Wal jawab huwa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat yang paling utama secara mutlak. Baik ketika diperbandingkan dengan sesama laki-laki maupun juga ketika dimasukkan keseluruhan sahabat termasuk dari kalangan para perempuan juga. Maka Abu Bakar yang paling utama. Wa dalilu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nukhayyiru Abu Bakrin thumma Umar bin Al-Khattab thumma Utsman bin Affan. Dulu kami nukhayyir, yaitu apa? Menetapkan siapa yang paling baik di antara manusia-manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami menetapkan yang terbaik adalah Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari menunjukkan secara isyarat ikhwani fillah kesepakatan para sahabat ridwanullah alaihim. Juga yang menunjukkan hal ini wa athar Muhammad bin al-Hanafiyah qala qultu li abi ya'ni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya abati man khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha faqala Abu Bakr qultu faman khairu hadhihi al-ummati ba'da Abi Bakr qala Umar. Muhammad ibn al-Hanafiyah mengatakan, aku berkata kepada bapakku, yaitu Ali bin Abi Thalib, wahai bapakku, siapa orang yang terbaik dari kalangan umat ini setelah nabinya? Maka beliau mengatakan Abu Bakar. Aku pun bertanya lagi, kemudian siapa manusia terbaik dari kalangan umat ini setelah Abu Bakar? Beliau mengatakan Umar. Dan hadis atau athar ini sahih, rawahu Ibnu Abi Asim fi Sunnah wa sahahu Al-Albani kama fi Dhilalil Jannah. Dan ini tidak boleh ada seorang muslim merasa ragu tentangnya, ikhwan. Bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang paling utama dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Lalu mungkin seorang akan bertanya, bagaimana dengan Isa bin Maryam? Dengan Isa bin Maryam, beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj dalam keadaan beriman tentang Nabi kita Muhammad. Baik, yang kemudian nanti turun di akhir zaman juga, beramal dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk sahabat bukan?
Wazirah. Hah? Beliau seorang nabi jelas. Masuk dalam kriteria sahabi bukan? Hah? Termasuk. Sebagian memasukkan dalam sahabi tapi bukan dari kalangan umat ini. Ya tidak. Beliau dari kalangan umat Bani Israel. Sehingga dikatakan dalam asar ini apa? Ya abati man khairu hadhil ummah ba'da nabiyyah. Siapa yang paling utama dari umat ini setelah nabinya? Sehingga tersingkirkan iskal tadi. Nabi Isa walaupun kelak turun dan beramal beribadah dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau memiliki kedudukan yang lebih utama, yaitu sebagai rasul. Dan jelas kalau dibandingkan dengan Abu Bakar, mulia mana? Mulia Nabiullah Isa alaihi salam. Baik. Dan hampir sama manhumul khulafaur rasyidun. Siapa mereka-mereka itu? Al-khulafaur rasyidun, para khalifah yang rasyid, yaitu khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang kekhilafahan mereka berjalan di atas keadilan dan dikatakan sebagai apa? Khilafah nubuwah. Wal jawab Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar bin Khattab, thumma Uthman bin Affan, thumma Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Dan ini anak-anak kecil pun harus tahu bahwasanya khulafaur rasyidun 4, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Wa dalilu hadits Safinah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-khilafatu 30 aman. Khilafah itu yaitu khilafah nubuwah 30 tahun totalnya. Tsumma yakunu ba'da dzalikal mulk. Kemudian setelah itu raja-raja, itu bukan khalifah. Qala Safinah amsik khilafata Abi Bakrin sanatain wa khilafata Umar 10 sinin wa khilafata Uthman 12 sanah wa khilafata Ali 6 sinin. Berapa totalnya? Maka peganglah kekhalifahan Abu Bakar 2 tahun. Tapi dalam jangka 2 tahun ini akhwanifillah, beliau memberikan jasa yang besar kepada kaum muslimin. Karena di masa Abu Bakar akhwanifillah ujian menerpa kaum muslimin dengan sangat besar, dengan banyaknya apa? Orang-orang yang murtad. Dengan banyaknya orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar tokoh ikhwanifillah memerangi mereka. Beliau 2 tahun. Kemudian khilafah Umar 10 tahun. Dan khilafah Uthman berapa? 12 tahun. Kemudian khilafah Ali 6 tahun. Berarti totalnya berapa? Berapa totalnya? Indak Wahyu sudah dihitung? Berapa? Tidak kurang
Nah, 30 tahun. Rawahu Ahmad wa qala muhaqqiqul musnad isnaduhu hasan. Wa huwa fi sahih wa hasanahu al-Wadi'i fi sahih al-Musnad. Nah, hadisnya hasan. Yang di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khilafah 30 sana. Nah, adapun perincian itu adalah penjabaran dari Safinah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau jabarkan bahwasanya 30 tahun ini yaitu pada masa Khulafaur Rasyidun. Safinah, kenapa dinamakan Safinah? Apa makna Safinah? Indah ya Syahrul. Kapal. Nah, kenapa beliau dinamakan kapal? Hah? Padahal beliau manusia ini. Asal muasal dinamai Safinah, kenapa? Pak Abdul Razak pernah dengar? Apa Mujahid? Ketika beliau ikhwanifillah ikut dalam rombongan perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mendapatkan tugas untuk membawa persenjataan dan beliau membawa sangat banyak. Nah, beliau mampu untuk membawa persenjataan yang sangat banyak. Semuanya dititipkan sama dia. Nah, tapi diberi kekuatan, masya Allah. Makanya innaka antas safin. Engkau kapal sudah. Nah, kemudian nama itu terkenal. Nah, menjadi nama beliau. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan. Nah, Nabi yang memberikan, maka beliau senang dengan nama tersebut. Taib Safinah radhiyallahu anhu.